dikembangbiakanlah di sana dari hasil hubungan gelap tersebut gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Jumpa kembali dengan kami di podcast 1972. Gue ngeliat dia ngomong aja lu ketawa. Ada apa, Mem? Lucu gue ya? Hah? Kayak pentol korek. Nggak, kita ngomong santai-santai aja. Kebetulan kita kurang 2 personil. Nah, ini kemana yang 2 nih? Nah, coba dijelaskan dulu yang 2. Sementara rekan kita yang bernama Ameng saat ini lagi isolasi mandiri di Malang. Dia cangkok kotak. Kemungkinan Mehmet yang tahu. Met, kenapa Met? Kira-kira kalau dari kabar yang gue dengar sih dia isolasi mandiri karena ya ada kecurigaan komplikasi dia kalau nggak salah sih panu sama kadas. Jantung sama panu. Nah, satu lagi rekan kita Bio. Nah, itu lagi nipisin bibir kayaknya. Kabar terakhir yang gue terima itu migrain katanya. Setahu gue migrain. Dia sakit kepala sebelah tuh ya. Gue sih nggak yakin dia migrain. Nggak yakin. Lah kepalanya aja nggak ada isinya. Gue sebenarnya juga nggak yakin, ya kan. Sedih gue dengernya dia sakit itu. Buat dia sama Ameng cepet sembuh semuanya. Biar kita kirim doa. Balik lagi ngomong-ngomong di sini ya. Oke. Matt, kita ngebahas apa, Matt? Apa yang kira-kira yang mau dibahas ya? Kan ada nih di Jakarta beberapa tempat yang misteri, mungkin lo tahu Dan? Ada. Sebenarnya dibilang basi enggak juga nih bahasan. Dibilang basi tapi sampai sekarang masih banyak yang ngangkat gitu loh. Ngangkat gimana? Maksudnya banyak gimana? Permasalahan ini diangkat bukan betul. Banyak banget sebenarnya yang udah bahas. Nah, gue lebih interest nih kita saat ini gimana kalau kita ngomongin tentang Menara Saida. Yang di MT Haryono. Exactly. Boleh. Tapi banyak yang bicarakan dari sisi misteri, ya kan? Kita ambil juga dari sisi misteri, tapi kita juga ambil dari sisi teknisnya nih. Oke. Jadi ada ini ya dibagi 2 topik. Dibagi 2 topik. Oke. Jadi awalnya Menara Saida ini adalah tahun 1998. Dulu sejarahnya dia nih namanya adalah Gedung Grasindo. Oke. Nah, Grasindo ini adalah pemiliknya juga salah satu grup terkenal, yaitu Mustika Ratu Group. Siapa yang nggak kenal Mustika Ratu, kita tahu lah, ya kan. Dari zaman dulu juga udah jaya-jayanya. Nah, di tahun 1998 tersebut, ya, diambil alih lah Menara Grasindo ini oleh salah satu pengusaha sukses asal Jakarta yang bernama Saida Abu Bakar Ibrahim. Oke. Nah, masih ada saudara nggak Bang Lomon? Nggak ada. Abu Bakar juga tuh salahnya. Iya. Karena lo mah Abu Gosok lo. Iya. Karena dari sisi nama nih, gue tadinya udah mau curiga gitu loh. Abu Gosok kan dulu. Abu Gosok ditukar sama itu kan dulu kan botol bekas. Iya, botol bekas. Botol bekas. Bentar. Lo mau ngomongin Menara Saida gitu ya? Nih research lo udah seberapa dalam sih gitu loh, soalnya dari awal aja nih gue udah bilang informasi lo nih nggak pas gitu dari apa yang gue tahu. Oke. Gini, Pak, satu. Yang pertama Menara Grasindo lo bilang kan ya? Enggak, itu salah. Sebenarnya bukan Menara Grasindo. Oke. Drasindo. Oh, Drasindo. Salah spelling dat lo. Bukan, memang yang beredar itu Menara Grasindo. Grasindo sebenarnya. Sebenarnya itu Drasindo. Dan bukan tahun 98. Oke. 97. Itu 97 itu selesai dibangunnya. 95. Dia 95 udah mulai. Itu
rencananya 95. Terus pelaksanaan pembangunannya targetnya tadinya di Juni 98, tapi di November 97 mereka udah mulai bangun gitu loh. Oke. Itu dari yang gue tahu. Siap. Berarti Drasindo ya. Drasindo bukan Drasindo. Karena Loh, kalau memang salah dari awal kenapa yang beredar yang salah? Nah, referensi yang gue dapat kebanyakan namanya Nah itu dia. Jadi udah ada beberapa penelitian juga yang pada akhirnya bisa membuka bahwa berita yang beredar di masyarakat itu banyak banget miss-nya gitu loh. Yang benar Drasindo kan? Dapat kan? Terima kasih, ya Allah, terima kasih. Dia kagak bayar. Oke, Drasindo. Oke, aduh, ngerepotin. Terima kasih Bapak. Thank you. Nah enak nih, gue paling depan kalau lagi ngobrol dikasih es, gitu kan. Bentar lagi martabak. Otak gue terang ya. terang sama adem ya. Kaki, Otak gue GM, terang sama bentar keluar. Ikutinnya. Lu ngapain bawa gunting? Bunuh diri. Bukan motong alis lo. Taruh lagi dulu. Gue belum out. Ayo men, jadi Apaan mau kemana? tadi yang lu mau iya. kalau dikena es otak lu langsung buyar kan, gue liat tuh. Yang beredar Grasindo. Padahal dia itu aslinya Drasindo. Berarti hanya spell gue bilang. Enggak. Mereka sebenarnya kembar dulu. Grasindo dan Drasindo. adiknya Drasindo. Nah, itu tapi hanya yang paling menonjol adalah Drasindo. Karena Drasindo agak minder. Iya. Gitu. Oh, di belakang layar. Iya. Nggak mau tampil. Itu makanya. Itu hasil research gue. Terus. Tapi bener kan, pemilik gedung tersebut adalah Mustika Ratu Group. Ya. Dan tahun 98 itu berpindah tangan. Itu bisnis apa sih tadinya tuh si Drasindo itu? Apa? Kalau Mustika Ratu Group pasti kan kebanyakan main kosmetik ya. Cuman juga dia main properti kan, punya gedung juga kan di daerah Pancoran kan. Ya kan? Nah, tahun 98 Drasindo ini dibeli nih tanahnya nih sama Saidah Abu Bakar Ibrahim, ya kan? Dilakukanlah renovasi besar-besaran nih. Gitu loh. Selesailah tahun 2001. 2001 ini selesai nih. Udah perombakan total. Jadi 2001 selesai. 2001. Dari 97. Dan berubahlah nama menjadi Menara Saidah. Terdiri dari 28 lantai. Itu gedung dibangun originally 95 Met. 97 mulai November 97. 95 dibangun. Bukan, November 97. Jadi 95 itu mereka sudah mereka akan bangun gedung. Rencana pembangunan awal itu di Juni 98. Tapi mereka akhirnya lebih cepat ngebangunnya di November 97. Jadi sebelum diambil alih sama pengusaha tadi Saidah tadi. Ya. Tuh gedung udah ada belum? Sudah berdiri. Sudah berdiri. Tapi belum sempat ditempati sama grup Mustika Ratu. Sudah ditempati. Sudah ditempati dan sudah disewakan juga. Nah, beralih kan ke Saidah ini. Berubahlah nama menjadi Menara Saidah di tahun 2001. Nah, yang menarik bagi gue, ya kan? Ini gedung investasinya gila-gilaan gitu. Saat itu gila-gilaan banget gitu. Dan kelihatan ada alasan nggak kenapa dibangunnya gaya Romawi begitu? Nah, kelihatan itu kan benar-benar patung-patungnya tuh asli kiriman dari Itali yang gua baca referensinya. Dan itu benar-benar saat itu gedung itu adalah salah satu gedung termewah dan termegah. Dikirimnya pakai apa? Jakarta. Kalau nggak salah dulu, lu tau helicak yang ada di Menteng nggak? Iya. Helicak lah. Penumpang duluan yang mati. Nah, yang bisa loncat. Gue paling semua sama helicak. Kendaraan paling aneh loh. Karena kalau mau nabrak, supirnya udah tahu dia loncat. Iya benar. Helikopter bukan apa bukan? Kita mau di mana? Kita kalau naik helicak udah kayak naik Airwolf. Iya. Turun di depan, dia enak lihat jalan men. Gue waktu kecil nggak mau naik helicak gue. Sama. Kagak ada supir ya gue ngeliat. Takut ya. Supir belakang. Lanjut. Nah, jadi di tahun 2001 itu Menara Saidah resmi kan. Nah, yang jadi yang menarik bagi gue kejayaan mereka ini nggak lama gitu. Cuma sekitar 6 tahun. Oh, gedung itu dipakai 6 tahun. Hanya 6 tahun gitu loh. Begitu 2007 close total. Alasannya? Tutup. Nah,
Alasannya? Artinya Tinan terakhirnya berangkat gitu ya. Tenan terakhir berangkat nih, kemas koper cabut lah. Iya, Gue iya. ditinggal sendiri nih. Alasannya kenapa itu? Mau kemana dia ke Mas Hah? Kokot? Mau Pindah. kemana? Ke? Hah? Ke? Nyusul Amel kali ke Malang. Oh bener loh. Bener. Gue tahu sih kayak gitu. Nah, Atau lagi besuk bio. Iya, Bisa. besok Bio mungkin. Iya. Ya. jadi 2007 ya kan, jadi cuma 6 tahun lah kejadiannya. Nah, Enggak alasan ada tiga alasan yang membuat para tenan ini meninggalkan menara. Angkat kaki lah Sebenarnya ya. sih banyak. Karena perpindahan manajemen, ya kan. Terus Nah, pada waktu operasional penuh tuh gedung. penuh, full. Ya kan, banyak sih sebenarnya perpindahan manajemen, terus pemutusan karyawan secara sepihak oleh si Saida Group-nya ini ya. Cuma ada tiga menarik yang akan gua angkat di sini. Adalah yang pertama adalah konstruksi bangunan yang dari awal katanya ini tidak layak pakai gitu loh. Padahal kita tahu Kalau itu ntar gua yang bahas karena gua udah juga kemarin tuh baca ya, sempat baca bantahan tentang apa namanya gosip Menara Saidah ini. Nah. Secara teknis. Kalau dia konstruksinya. nanti akan bahas dari segi teknis kemiringan gedung. Lo, woi, gue dari sisi mistis. mistis. Oke. Gue dari segi teknis kemiringan otak lo. Nah, benar. Ya, Jadi lu Kalau anggap itu gua nggak gila? bisa secara teknis itu. nggak bisa secara Kagak. Jangan Hah? lupa kita punya 100.000 soldier. Iya. Jadi lu anggap gue gila gitu. Iya. Tiga masalah nih. Yang pertama karena dari awal konstruksi saat masalah ngebangun ini konstruksi. adalah tidak bagus. Yang kedua ada kemiringan tanah beberapa derajat yang membuat Nah ini loh, maksud gue gini loh. Tadinya kan penuh ya, tenantnya itu penuh ya. Nah, siapa yang menginisiasi pertama? Oh ini bahaya sini miring nih, cabut dah gitu loh istilahnya. Kan itu berarti ada pemicunya. Itu sumbernya yang gua tahu tentang kenapa Tinan itu pada akhirnya angkat kaki dari sana. Ya itu ada dalam manajemen pengelolaan gedungnya itu sendiri ada 3 atau 4 perusahaan ya. Yang memanage pada akhirnya yang bikin Manajemennya banyak. banyak. Jadi banyak gitu loh. Jadi kayak jadi bikin harga peraturan sewa per masing-masing. meter, harga sewa per meter Semacam itu peraturan Oke, masing-masing. oke. Nah, itu yang membuat tenan juga mungkin berpikir kan. Iyalah. Salah satunya itu. Sama si A sekian, sama si B sekian. Iya. Nah, yang kedua itu katanya kan juga masalah kemiringan konstruksi bangunan gitu loh. Nah, menyangkut kemiringan karena ada tahun 2017 kejadian ya. Itu di depan Menara Saidah tanah longsor. Ya kan? Tanah longsor. Nah, itu katanya akibat dari kemiringan struktur gedung. Nah, kalau menurut pendapat lo nih, ya kan, bisa nggak kejadian seperti itu gitu loh? Miringnya 2007 atau 2017? Kemiringannya udah dari 2007, cuma ada kejadian pas 2017, 10 tahun kemudian itu tanahnya ambles tuh. Sampai sekarang juga tuh kalau nggak ambles salah ya, bukan longsor ya, amblas, ya kan. Sampai sekarang juga mungkin masih ada yang Apa? amblas. Ambiar. sampai sekarang tuh masih ada tuh Iya, Itu pagedisannya. bukannya mall. Apa tuh? Itu ambasador. Oke. Ambasador, iya. Beda. Heeh. Udah tahu. Bicara udah satu visi-visi gitu. Jadi kalau gua nggak sayang nih, kalau gua nggak sayang, Lu sambitin ke dia kan? bener. Enggak apa-apa, gua beliin lagi. Masih ada nggak banyak sono? Masih. Kalau banyak gua rela nih gua samit nih. Gitu loh. Gitu, ya kan? Nah, lanjut. Matt, yang menarik masalah konstruksi nih, gue juga penasaran gitu lah. Oke, kita bahas secara global dulu. Itu dua masalah. Yang ketiga adalah asal usul ini tanah itu adalah pemakaman. Pemakaman umum. Nah, itu juga. mungkinlah ini Ntar yang gua sampai tahun berapa itu jadi pemakaman umum? jadi mungkin kalau awalnya ini pemakaman, jadi sebelum Drasindo berdiri mungkin ini awalnya adalah tanah makam gitu loh, ya kan? Karena
waktu renovasi besar-besaran total, itu memang ada kejadian kecelakaan. Lo waktu itu lo nggak protes, nggak ikut protes, bukannya lo dimakamin di situ waktu itu? Oh enggak, gue udah pindah duluan. Lo pindah duluan? Udah pindah duluan, karena gue tahu. Dia udah jalan duluan, Iya. men. Karena gue tahu mau Dulu di dibangun. blok apa? Di blok apa? Di blok HP lo. Kalau nggak salah lu jadi kenapa gue jadi bahasanya? Mantan setan susah. Nah, jadi itu ini 3 masalah yang menurut gue menarik untuk kita bahas gitu loh. Sekarang kita gali dulu nih dari segi konstruksinya. Jadi misteri, konstruksi, 3, satu lagi. Yang tadi pergeseran tanah itu. Ya itu tuh Kemiringan masuk tanah. konstruksi. Iya, itu. teknis lah, ya Ya, kan? ya oke lah. Gue pikir yang lebih menarik dulu deh. Orang tuh biasa lebih tertarik ke arah misterinya kan. Iya. Ada apa sih digosipin? Oh ini apa namanya Menara Saida gedung berhantu atau Nah, itu apa? ada gimana dah? Dia Jadi paling ada. bisa ngeles, ya kan? Paling bisa ngeles. Ya. Iya. Jadi gue disuruh duluan sama dia. Enggak, soalnya kalau masalah nanti kita Oke. masalah Karena konstruksi dia sama belum teknis, baca, nah, semuanya belum Jadi komentar, gini. dia belum hafal, makanya dilempar ke Oke. lu. Jadi kalau di masalah misterinya ada menurut yang gue baca-baca ya dari referensi ada 5 yang paling dominan di situ. Ya. Yang pertama adalah itu adalah hantu penunggu lift katanya. hantu Penunggu lift. Dia dulunya petugas lift. Iya. Gua nggak tahu. Ke atas ke bawah pak, Gua lantai merinding. berapa pak? Gua kalau ngomongin misteri merinding. Gue deh tadi merinding liat lo. Hah? Iya. Ya tadi gue Jadi- merinding liat. Hantu penunggu lift. Nah, jadi waktu gedung ini mulai banyak tenan penyewa yang meninggalkan, jadi masih ada beberapa tenan yang masih di sana. Tenan tuh bener maksudnya. Tenan itu adalah penyewa. Bukan kalau bahasa Jawa kan tenan. Tenane. Bener ya, bener berarti. Benar, Iya. mantap. Jadi yang nyewa bener. Yang nyewa benar. Yang nyewa bener ya. Yang nyewa benar. Ya. Jadi para bener ini pindah. Benar. Jadi nggak benar. Jadi nggak benar. Orang tenan. Orang. Nah, iya. Terus ini kita ngebahasin apa ya? Ya udah. Gue jadi tadi. gue jadi ambiar nih. Nah tuh ngapain? Tuh yang jadi pertanyaan tuh ngapain hantu di lift? Ngapain aja dia? Iya, Jadi, ngapain? Pernah salah satu karyawan penyewa gedung tersebut ya kan, dia mau pulang nih, udah sampai lantai dasar kan. Malam berarti malam. Pulang kerja. Ya maghrib ke atas lah. Udah sepi belum? Udah sepi. Enggak, kan? maksudnya masih banyak tenan nggak di situ? Enggak Kan gue udah bilang, udah tinggal beberapa tenan. Kan gue nggak tahu, gue nggak bisa ngitungin satu-satu. Lu juga kan dia udah ngomong bilang tadi. Enggak dalam. Lu kebanyakan doger sih. Nggak dalam research. Jadi otak lu encer kayak. Lu Banyak nggak doger jadi dalam. dongo. Mestinya pas lu udah nyiapin. Pada saat kejadian itu tenannya tinggal sekian. Lu aja duduk sini nih, lu yang ceritain sekarang. Oke, gue ceritain. Jadi gini, Nah, tadi siapa? Hantu penunggu Penunggu lift. lift. selalu di net bikin cari gara-gara mulu sama Hantu lu, Net. penunggu lift. Nah, Jadi ada karyawan pulang, Ah. ya. Lu udah masih banyak penyewanya apa enggak? Udah beberapa. Nah, berapa banyak jumlahnya? 5. 5. Siapa 5. aja? Bang Syueb, Nah, Bang Udin. Bang Udin, ya, Bang Jaja. Sadat, iya. Bang Bio, Heeh. sama Bang Ameng. Enggak, Ameng enggak di situ lagi, dia Guys. udah di Malang. Udah pindah ke Malang. Udah pindah Malang dia. Bang Memet. Kalau gitu. Iya, iya. 5. Ya, Iya. Terus? ya dia terus. Si karyawan ini turun. Dia lupa. Heeh. HP gue ketinggalan. 2007 udah ada HP dong. Ya. Udah. Dia naik lagi. Pas kebuka ada orang di dalam. Tadinya nggak ada. Heeh. Nah di situ mulai tersebar hantu lift. Iya. Padahal tuh orang tenan lain. Tenang lain. Sebenarnya. Sebenarnya yang Iya, ketinggalan handphone juga. Oh. Gitu. Kampret nih. Gue udah dengerin ceritanya, iya kan? Sama, gue Kita harus maklum. kampret gitu loh. Nah, Udah, nih kalau dia udah ngomong udah. Ya, lu mau gue lanjut apa enggak nih? Kalau nggak lanjut gue turun nih. Ya lanjut. Gue kan makan es krim. Es krim makan ini dari Es tadi. doja. Lanjut. Nah. Lanjut. Jadi dia balik nih ke atas net, ya kan? Dia pengen ngambil berkas yang ketinggalan. Oke. Kenapa bisa ketinggalan? Ya udah deh, nggak usah di detail kayak gitu banget. Ntar lu Riset- nanya kan orangnya riset- cewek apa cowok, umurnya berapa, tanggal lahirnya kapan, nama bapaknya siapa. Researchnya nggak dalam.
Jadi pas dia balik lagi ke atas, Matt, untuk ngambil ini berkas, ya kan, ya kan, tiba-tiba lift tuh berhenti. Tapi dia singgah di ruangan kosong. Berhenti di lantai? Nah, gue nggak tahu rincinya di lantai berapa. Cuma yang gue tahu sih katanya sih di lantai 14, gitu loh, ya kan. Begitu pintu lift terbuka, itu ruangan kosong. Padahal dia ngerasa yakin dia tuh udah mencet lantai yang dia tuju, ya kan? Misalnya 16 gitu ya. Misalnya 8 ya, tapi tiba-tiba berhentinya di situ. Berhenti di lantai 14 dan ruangannya tuh ruangan kosong, ya kan? Deng, ya kan? Deng tuh apa? Kaget. Sound efeknya Kaget, deng gitu ya. Iya kan? Gue tadinya mau gonjreng, cuman kan kesannya nggak enak gitu kan, rame banget ya kan, gonjreng, pas kalau ya. deng pas kan. Itu ada hubungannya sama Baja Damaskus yang tank tembak-tembakan, deng bunyinya deng. Iya. Ada, bisa, iya. Iya. Nah, ya kan, panik nih deh, dia pencet lift lagi tuh, dia pengen turun, ya kan. Nah, dia udah mencet lantai dasar nih, Matt, gitu loh. Keyakinan dia udah mencet di lantai dasar, gitu kan. Tuh, lift turun, dia ngerasa tuh lift bergerak gitu loh, bergerak perlahan gitu kan tiap lantai. Tapi kenapa tiba-tiba kok ruangan itu lagi yang terbuka? Ke situ lagi. Sebenarnya Itu case-nya karena dia panik, dia asal pencet, ya namanya orang panik gitu ya. Ya dia ngerasa tuh udah bergerak turun, padahal yang dia pencet itu mungkin buat buka pintu misalnya. Tetap enggak, gini. Gini, namanya gedung kosong. Ya. Taruhlah tenannya tadi udah banyak yang kabur ya. Iya, dan ini malam ya. Itu kayaknya habis maghrib gitu. Berarti kan gunting, Matt. Berarti kan udah banyak yang kosong ya lantainya ya. Ya. Nah, lantai gedung kosong kan sami mawon bentuknya begitu-gitu aja. Ya enggak juga sih. Mungkin dia dari tanggal 14 kosong nih. Pas kebuka 10 disangka 14 juga. Padahal 10 itu benar, tapi emang kosong. Bisa jadi. Gitu. Hanya dia udah terasa takut gitu loh. Bisa jadi. Mau alam ya. Cuman kejadiannya seperti itu yang bikin bentar. Waktu di 14 kosong. Bunyinya deng kan? Nah pas yang kedua kosong bunyinya apa? Gubrak. Oh jatuh dianya. Nah, lu ngomong jatuh karena kejadiannya dia balik lagi seperti ke lantai 14. Dia keluar lift, ya kan? Dia lewat tangga darurat. Nah, yang jadi pertanyaan dia lagi, setiap dia lewat tangga darurat, ya kan, terdengar pintu lift terbuka, ting, ngebarengin, ya kan, disuruh naik lift berarti dia seakan-akan mengundang lagi untuk naik tuh lift. Ada suratnya nggak undangan? Setiap dia turun dari lantai ini satu hantu aja nggak susah-susah nih. Baru satuan dulu ada 5 nih, tangga darurat selalu terdengar pintu lift yang terbuka gitu kan. Nah ini semua wallahu alam bisawab, ya kan, kembalikan lagi sama yang mengalami kejadian gitu loh kan. Pokoknya percaya nggak ada percaya deh. Percaya dan tidak percaya. Bentar. Gitu. Nah, yang mengalami kejadian ini, itu kan dia bercerita ya. Maksud gue pernah nggak ada mukanya orang-orang yang ngalamin ini gitu loh. Nah itu nanti ada di berikutnya. Nah, pertanyaan lu bagus gitu, tapi lu udah nafsu pengen buru-buru gitu kan. Kalau lu pengen buru-buru, gua tutup aja nih begitu. Podcast. Kalau gua selalu bagus, iya kan? Pertanyaan gua. Nah, yang kedua, apa gelek? Ada pertanyaan lu emang bagus, tapi jawabannya nggak ada yang bagus. Yang kedua, ini konon katanya adalah hantu penunggu basement. Oke. Ini banyak petugasnya ya. Hantu penunggu basement. Ya. Tadi petugas, ini penunggu beda. Penunggu. Tadi penjaga lift, penunggu lift sama juga, Matt, penunggu juga. Iya kan? Sekarang basement. Hantu penunggu basement. Di mana ini dialami oleh seorang security. Ya kan? Oke, security. Iya. Jadi saat dia untuk controlling, ya kan,
dia ke basement, di mana nih posisi basementnya udah sepi banget gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa dia ngedenger nih kayaknya rame, ada semacam kegiatan yang rame banget. Pasar malam. Mungkin maybe pasar malam ya kan. Sirkus, Maybe ada mungkin ada kawinan. Nggak mungkin sirkus, men. Nggak mungkin sirkus. Iya, namanya juga Bisa juga sih. Nggak mungkin beruang madunya sini. Iya, benar. Gue lagi kena. Iya. Jadi kontrol nih dia ke basement nih, ya kan? Turun kan ke bawah kan. Gue merinding lagi nih. Pas nyampe bawah, nggak nyampe basement, ada yang gini. Boleh kak, boleh. Katanya basement Mangga 2. Oh iya. Iya. Kontrol nih si security kan ke bawah. Dia yakin tuh udah sepi banget gitu loh. Tapi kenapa dia ngerasa di basement, ya kan? Pokoknya suasana rame gitu. Suasananya rame, ya kan? Kayak gimana sih ada suatu kegiatan itu kan? IO-nya siapa? IO-nya gue nggak tahu gitu loh. Karena waktu jangan dijawab deh. Nah. Terusin aja cerita lo. Dia tetap kan dia kontrol gitu kan jalan. Dia cek semua kan. Dia cek semua di basement, ya kan? Nah, tiba di suatu titik basement, ya kan? Itu ada yang teriak minta tolong. Oh, dia nyasar di pasar malamnya nyasar. Iya, terang orang teriak minta tolong pasti teriaknya tolong kan? Iya. Nggak mungkin orang beli. Nggak mungkin. Iya. Ini aja memang pertegas ada efeknya. Kalau teriak beli dia di depan warung. Iya benar. Karena di dalam basement. Boleh kak, boleh. Ya, karena di dalam basement. Lihat aja dulu. Nah, mau yang mana? Ayo. Silakan beli. Satu lo nama. Dia yang ngomong. Nah. Terdengar minta tolong nih. Terus ulangin lagi gimana? Minta tolong. Ih, menjiwai dia. Jangan dia nih dulu yang minta tolong. Tolong gitu kan. Gue kalau ada yang teriak minta tolong kayak gitu, gue nggak tolong. Lu apain? Ya udah diemin aja, tolongnya kayak santai gitu. Tolong. Kayak ngomong enggak gitu ya. Mau ditolong hayu enggak ya udah gitu. Kalau dia teriak tolong, itu baru kan. Kita semangat. Iya. Terserah deh lu mau ngomong apa. Ya. Gue kehilangan temen gue satu nih, Dio nih. Iya. Dia sementara yang bisa ngekat untuk balikin lagi nih. Belum tentu, siapa tahu dia juga ikut teriak. Iya. Lu kita nggak tahu ya. Nah, jadi besok kalau misalnya lo ada apa-apa di jalan gitu, lo teriak tolongnya tuh jangan kayak hantu itu. Iya. Tegas ya. Harus Tolong. Itu. Iya. Jangan melambai gitu ya. nah, aduh kagak sedep banget ya. nih mau lanjut kan nih? Iya, terus. Ini baru dua nih. Ya. Minta tolong sambil bahunya dia, bahu tuh security. Ada yang nyolek, Met. Ada yang nyolek ya. Gitu. Tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan wujudnya. Iya kan? Idi Amin kali yang nyolek. Gelap soalnya. Basement gelap. Iya. Idi Amin yang nyolek. Dia nggak ada. Padahal ada. Ada, iya kan? Ada yang nyolek, tapi nggak kelihatan, iya kan? Mungkin juga. Siapa? Gitu. Mungkin juga. Iya, bisa Siapa? jadi. Idi Amin. Dia cuma menegaskan. Iya. Aduh. Terus? Udah. Itu cerita dari si security. Ya. Udah 3 nih ya. Dua. Jadi penunggu lift, Penunggu basement sama Yang satu ketiga? lagi, yang ketiga ini dialami oleh pengendara motor. Oh, di luar gedung berarti. Ya iyalah, masa dia naik motor dalam gedung. Ke basement tadi, dia ada yang tolong-tolong kan? Iya benar. Jadi yang ketiga nih, ya. Di saat tengah malam ya, pengendara motor itu lewat, ada beberapa ruangan di Menara Saida tersebut yang lampunya nyala, ya kan? Setelah dikonfirmasi sama pihak security, ya kan, bahwa aliran listrik
di gedung tersebut tuh sudah diputus. Ya. Tidak mungkin ada Bisa jadi gitu loh. ada yang ulang tahun di situ pakai lilin kan, listrik nggak diputus lilin kan, Lilin, bener. ya kan, Iya. tiup lilin, Bisa. Itu yang di Light my basementnya fire. kedengeran Hmm. seakan-akan rame. Party. Berarti ada yang ulang tahun. Iya. Ya nggak terlalu serem kalau itu sih. Itu, nah, halu Karena itu banyak halu. lah efeknya, mungkin aja ada ya di dalam security lagi cek ruangan, Iya. bawa center segala macam itu. Inilah Iya. banyak penjelasannya gitu loh. itu ya. Heeh. Yang keempat nih. Jadi pada waktu sekitar tahun baru-baru Menara Saida ini ditutup, ada sekelompok pemuda nih yang pengen nyoba nih ceritanya kan. Bener gak sih nih Menara Saida nih ada penunggunya, ya kan? Mereka masuk nih, dulu masih diperbolehkan kayak kalau kita mau datang masih diperbolehkan gitu loh. Jadi ada beberapa orang anak muda nih, ya kan, coba masuk, ya kan, menggunakan lift juga waktu itu masih. Listriknya masih ada berarti ya? Ya. Naik nih dia nih, naik lift, ya kan, di lantai 3. Dia pencet memang floornya lantai 3. Kebuka, pintu lift. Tiba-tiba saat pintu lift terbuka, ada kurung batang, keranda mayat. Balik lagi seperti omongan gue waktu pertama, asal usul tanah ini adalah dulu pemakaman umum, gitu loh. Ya kan, gue bener nih, gue kalau ngomongin itu pasti rada-rada scary juga gitu loh. Ya kan? Apa? Rada-rada serem, scare, ya kan. Rada-rada mistisnya memang auranya tuh ada gitu. Kan banyak tuh ya, Nah. YouTuber banyak tuh yang masuk situ tuh. Memang kesannya kayak gimana tuh, padahal kalau dilihat sih nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Gimana kalau suatu saat kita buktikan kita kesana, Boleh. gitu loh. Seru juga itu. Boleh. Kita bikin Kita podcastnya. podcast live, Di situ. podcast live, ya kan? Podcast. Iya. Bisa. Kalau menurut lo nggak ada apa-apa. Tapi kalau menurut gue, sebenarnya gini. Ya. Kadang-kadang nggak tahu lah ya, benar ada yang ngalami atau tidak, gue nggak Iya, tahu iya. ya. Tapi kalau Ini kan rumor Iya, sana ini juga. kalau ya ditinjau, karena rumor, ya kalau kan, dari ditinjau, banyak bahasan juga maksudnya yang udah diangkat kan. tadinya mungkin memang nggak ada, tapi karena orang Indonesia orang kan senangnya begitu ya. Iya. Maksudnya taruhlah di Karang lah mungkin ya. Hanya gitu, hanya lama-lama ada. Padahal awalnya mungkin biasa aja itu. Iya Tapi kalau sih. gue yakin memang ada gitu loh. Karena di mana bangunan atau ruangan yang tidak terpakai lama, men, itu akan menjadi tempat tinggal dari makhluk-makhluk astral. Ya. Gitu loh. Nah, Ya kan? hanya maksudnya di sini mungkin terlalu dibesar-besarkan berita itu. Jadi semakin betah dia di situ. Ngerti nggak, Met, maksudnya? Maksudnya gimana? Jadi oke, tempat tinggal makhluk astral betul ya, nggak usah gedung kosong lah, rumah setiap rumah juga Betul. ada kan, gitu, nggak usah kosong lah. Makanya kan hadis Nabi kan bilang kan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, ya kan. Benar Harus itu, dihiasin benar. dengan ngaji, sholat, ibadah ya. Iya. Maksud gua kalau kayak gitu dibesar-besarkan, maka jadi orang akan percaya, terus si ininya juga jadi berkembang biak gitu loh, maksud gua. Coba dicuekin. Maksud gua gini, kita bedain nanti gini. Misalnya gedung-gedung tua di negara-negara maju ya. Itu meskipun gue masuk situ nggak terasa itu serem atau apanya, malah kita mengagumi aja. Jadi mungkin juga karena sama aja sih sebenarnya. Mau di kita tuh suka dibesar-besarkan itunya gitu loh. mungkin juga karena urban legend kan. Iya. Karena urban legend gini, jadi Enggak lah, kalau tadi masalah di luar negeri nggak seperti itu sama aja sih sebenarnya, cuma mungkin ada. Ada, tapi nggak terlalu dibesar-besarkan kayak gini. Ya udah gitu loh, that's it. Maksud gua nggak terkesan kayak misalnya, waduh, karena aku udah banyak cerita ini,
itu jadi merinding gitu masuk ibaratnya gitu. Kalau saya nggak ada, enak-enak aja gitu maksudnya. Kadang-kadang begini-gini dibesar-besarkan akhirnya gimana ya maksud gue? Ya itu masalah budaya ya, budaya kita memang demen banget itu memang bau mistik, misteri segala macam. Ya makanya akhirnya hidup begituan gitu loh. Nah, kalau menurut lo hidup, memang mereka berkembang biak, ya kan. Nah, tadi baru sampai dengan keranda mayat, itu yang keempat. Nah, bagus, maksudnya pembahasan lo tuh bagus banget gitu loh. Nah, ini berhubungan dengan yang kelima, di mana ini adalah raja di rajanya, penunggu Menara Saida. Big bossnya. The Godfather. The Godfather, CEO. ya kan. CEO, Chief Executive of Office Boy. Iya. Office Boy, benar-benar. Jadi yang paling dominan of horror. Iya, horor, atut. Yang paling dominan, ya, yang paling dominan mistisnya di Menara Saida adalah gadis berpakaian merah katanya. Ini yang Gadis berpakaian merah. Ini loh. wanita Kuntilanak bergaun merah, gue juga denger ya. Ya, ini Matt, ini menyalahi mainstream loh. Mainstreamnya putih. Nah itu dia, itu yang sebenarnya jadi pertanyaan sama gue gitu lah. Nah, mungkin dia mau ke pesta waktu itu kan. Atau Jadi, kehabisan gaun putih. ganti baju dulu, Iya. ya kan? Biar beda dengan yang Kenapa lain. dia pakainya merah? Nah, Beda dengan yang lain, gitu loh. atau dia terilhami sama lagu tahun 86 judul 86 apa 87 Jembatan Merah. Lady in Red. Oh, Lady in Red. Terilhami itu. Ya. Ini gue kalau udah ngomongin masalah si merah, ya Kenapa lo merinding? nggak, bukan merinding lagi. Lu yang karena membayangkan Iya, lu membayangkan. Gue bukan membayangkan, bukan. Cuma nggak tahu kenapa kalau gue ngomong masalah dia nih, terus terang, ini berat nih gue nih, jujur demi Allah nih gue berat banget. Berat kenapa? Eh, Kayak ada yang seperti waktu gue lagi membahas, Apa yang lu rasain sekarang? lagi ngebahas masalah ini, gue sempat jam 1:30 pagi gue WA sama Bio, ya kan, gue ceritain, juga gue sempat cerita sama lu kan PA. Nah, di saat gue lagi ngebahas dia nih, mendadak gue mual. Sekarang lo mual gak nih? Nggak terlalu sih, Mem, tespek mem. Demo match. nggak terlalu gue mual, lah. Jadi mendadak gue mual. Nah, jadi konon ceritanya si hantu merah ini, bergaun merah ini adalah ratu penunggunya Menara Saida. Gue pernah referensi juga dari yang lain. Dia tinggal adalah di puncak Menara Saida. Di lantai paling atas. Di lantai paling atas. President suite-nya lah tuh di penthouse-nya. Penthouse-nya mungkin Bareng sama di Donald lantai Trump. paling atas. Udah gitu, dia sering apa? Keliling. Auranya lebih kental yang tadi berhubungan di lantai 14, men. Oh gitu. Oh, makanya sama petugas lift tadi karyawan itu dibawa selalu ke lantai 14. Bener. Auranya lebih kental ada Laporan dulu. Iya. di lantai 14, ya kan? Nah, Kalau dulu pegawai ceklok, Gua suruh pernah- fingerprint. iya, fingerprint, ya kan? Gue pernah baca lihat di salah satu YouTube, gue lupa namanya. Jadi kalau menjelang maghrib, ya kan, ini mereka keluar semua nih dari gedung. Ya Ngapain? kan? Nah, Pulang. Oh iya, fingerprint ya. Fingerprint pulang. Iya bener. pulang bisa juga pulang, ya kan? Mereka keluar dari gedung. Nah, mereka mencari nih, maaf kata, jadi kalau ada manusia yang berbuat tidak maksudnya tidak senonoh, dalam arti kata mereka suka berhubungan intim di luar nikah, ya kan, terus semacam itu ya, tanda kutip, pokoknya hubungan yang tidak Iya, resmi. terus. Nah, ini mereka menghisap aura dari sperma manusia yang dibuang, gitu loh. Oh gitu. Sperma manusia yang dibuang, ya kan. Nah,
Untuk berkembang biak. Mereka hisap ini, ya kan? Mereka bawalah ke si ratu. Si ratu berbaju merah ini gitu, ya kan? Nah, dikembangbiakanlah di sana dari hasil hubungan gelap tersebut gitu loh. Karena gue serius, gue udah mulai keringetan nih ngomongin masalah. Gue geser ya agak jauhan deh Bah. Gue udah mulai keringetan nih Paling banyak droplets nih. Beneran, gue keringat dingin nih, gue nggak bohong. Nggak, gini. Kenapa gitu loh? Itu benar saya udah jauh dari sini. Lo sekarang namanya mereka makhluk astral. Mereka di sana tiba-tiba ada di samping lo tuh bisa gitu loh. Naik apa? Hah? Naik apaan? Mungkin sekarang udah ada Transjakarta, dia bisa naik Transjakarta, ya kan? Apalagi gitu. jalan Jakarta. Jalan Jakarta udah bagus, ya kan? Jalan udah di mana-mana udah tingkat-tingkatan. Enggak. Itu cerita siapa? Dia ngisep sperma lah, dia pulang lah, dia beredar lah. Enggak. Itu gue ngarangnya kok sampai detail amat gitu loh maksud gue. Jadi ada mereka pakai mediasi waktu itu gue lihat. Media store dimasukkan ke tubuh. Medium. Kayak begitu tuh di mediasi, ya kan? Jadi saat makhluk itu masuk ke raganya manusia yang dimediasi itu, ceritalah nih Pak anak buahnya. Bukan mediasi, mediumisasi. Iyalah, pokoknya seperti itulah. Ceritalah dia nih ngoceh nih, ya kan? Bahwa ayo udahlah gitu. Betul. Seperti itu gitu loh. Iya. Terus nah, keluarlah omongan-omongan seperti itu gitu loh. Ya kan? Nah, makanya memang kita manusia sebenarnya harus berbuat yang ya kalau bisa jangan seperti itulah. Bukan, maksud gua ya itulah ya. Kenapa kayak gini gitu tumbuh subur? Karena begitu. Benar, itu stigma yang terbentuk kayak ceritakan tadi, mereka keluar terus hanya ke orang-orang yang sering zina, berbuat dosa. Lah mereka setan, kerjaannya menyesatkan. Nah, itu memang udah tugas mereka kan. Kenapa mereka jadi malah ngejar-ngejar temennya sendiri? Kenapa dia ngincernya kalau memang ngincer orang yang berzina gitu ya? Kenapa dia ngincernya setelah maghrib? Sedangkan kan ada yang 24 jam juga kan dari siang juga udah ada. Open BO gitu kan. Iya. Jam berapa aja bisa durasi sekian. Makhluk astral biasanya jam operasional mereka adalah setelah maghrib. Siang nggak ada siang. Konon katanya seperti itu. Siang ada. Kalau yang begitu ada. tuh memang banyak sih yang dijelaskan. Tetap ada. Siang tetap ada gitu. Sunnahnya Rasul itu ketika maghrib itu tutup pintu, tutup makanan, air segala macam karena memang gitu loh. Cuma kenapa jadi mereka ngejar-ngejar orang yang itu loh maksud gue sampai sedetail gitu loh men. Itu loh maksud gue ini gue rasa sih itu cuma sekedar ini ya. Bisa ambil sisi baiknya lah, sisi positifnya bahwa memang kita harus berbuat yang baik. Kalau itu iyalah itu tanpa ada mereka pulang juga di agama kita pun juga larang. Jadi maksud gue sampai ada keorangan dia keluar itu luar biasa banget sih buat gue. Hebat ya. Maksud gua hebat ngarangnya. Iya. Wallahu alam itu juga. Enggak, soalnya gini. Gua sebagai gini umpamanya gini. Apa tadi lu bilang tadi? Mediumisasi. Mediumisasi itu orang yang kan bisa aja itu acting. Betul Ya, banyak bisa aja tuh. Aduh, Matt, gua masukin. Matt jebret. Bisa aja. Gua Mike Tyson kan. Gua habis maghrib bisa. Terus orang percaya, berkembang. Itulah di kita tuh sirik gitu. Bisa juga jatuhnya sirik gitu. Bisa jatuh sirik aja lu gitu. Bukannya kita neliti ya. Cobalah kita teliti, kita buat teknologi baru apa, malah sibuk begitu. Kapan majunya negara kita? Nah, karena sibuk begituan gitu. Tapi nggak apa-apa sih, memang begini loh, intinya hal yang gaib itu wajib wajib kita percaya. Iya. Cuma ya itu tadi kebiasaan adatnya atau budayanya orang-orang kita tuh kan memang kadang suka
bercerita dengan bumbu. Oh iya. Bercerita dengan bumbu. Ya mungkin aja memang tadi masalah kalau yang ada di lift segala macam itu oke lah, itu masih make sense ya gitu buat gua. Banyak lah kejadian seperti itu. Tetapi kalau ceritanya tuh mereka keluar terus menghisap. Setan iya, mengambil lah ya kan. Nah, mereka tapi ya ada sih memang yang gua tahu tuh apa namanya misalnya spermnya cowok tuh itu yang melahirkan tuyul katanya segala macam itu yang gua baca tuh kayak begitu gitu loh ya, tapi wallahu alam lah. Kalau di sana tuh ditelitinya apa, di sini begini udah. Oke, tapi ya itu tadi yang menarik tadi itu yang ratunya lah yang si gaun merah bergaun merah itu loh. Di budaya kita kan juga banyak orang sakti lah istilahnya katanya. Itu apa nggak pernah ada tuh yang coba datang ke sana? Nah, itu yang jadi pertanyaan kan. Kenapa setelah hampir ini tahun berapa? 2020. 13 tahun lebih. Setelah penutupan total di tahun 2007, 13 tahun loh, bukan main-main, bukan waktu yang singkat, ya kan? Sedangkan itu juga di wilayah elit Jakarta, MT Haryono, segitiga emas, ya kan? Kenapa sampai saat ini gedung itu tetap kokoh berdiri? Sebenarnya mungkin banyak yang mau ambil tuh gedung, investasi apa mau dibikin dirombak segala macam kan? Iya benar sih. Kalau dan gue, jadi pertanyaan itu loh. Kalau gue lebih masuk akalnya begini, mereka nggak mau ngambil gedung itu, lebih buat gue ya lebih masuk akalnya karena rumor miring yang beredar. Nah, dibandingkan misterinya. Iya. Kalau misteri ya insya Allah lah bisa lah ya. Tapi kalau miring kan bahaya. Ini kan rumor miring ini yang beredar ini kan. Enggak sih sebenarnya kalau itu logikanya gini aja. Kalau kita punya duit gitu ya, kita mau beli rumah, orang bilang tuh rumah miring. Kalau kita suka, kita cari tenaga ahli. Lo tes deh. Bisa kok. Miring apa enggak sih gitu loh sebenarnya. Karena gini, di Dufan itu. Apa? Dufan. Rumah miring gitu. Itu ada tenaga ahlinya sekarang. Iya, makanya kalau itu memang karena orang senang masuk rumah itu gitu loh. Dan bisa dijadikan kalau seperti itu, Menara Saidah adalah rumah miring terbesar di dunia. Seharusnya. Jadi tujuan wisata. Beli tiket. Bayar. Lu nanti pas sudah tutup, wisatanya itu yang beredar. Ya, dia mix dengan rumah hantu. Bisa kan kita? Benar bisa. Iya kan? Harusnya. Pemasukan daerah. Benar. Iya kan? Iya. Kenapa nggak usulkan itu besok? Coba ini lu yang bawain Menara Saidah usulkan. Gue nggak terlalu dekat sama Nggak terlalu dekat. ini. Iya, enggak lah. Coba deh kita. Nah, tunggu Bet. Dari omongan awal pertama kita adalah terjadinya kemiringan terhadap struktur bangunan si Menara Saidah. Itu yang relevansinya berapa derajat sih kira-kira? Enggak, sebentar. Jadi balik lagi, jadi mungkin yang lo bilang 13 tahun bertahan kok nggak ada yang mau nyewa, nggak ada yang mau beli, nggak ada yang ngapa. Itu mungkin karena mereka termakan dengan isu kemiringan, bukan isu mistisnya mereka, tapi isu kemiringan. Pastinya. Soalnya kalau orang-orang iya kan, kalau udah lihat miring, wah gue nanti kalau gue beli atau gue di sana, wah gimana nih, gitu kayak macam-macam lah duit gue. Itu gue rasa sih ke situ. Iya. Gitu loh. Nggak, tapi sebenarnya gini juga, balik lagi kalau cuma sekedar isu miring ya. Isu miring itu kan kayak gue tadi bilang kalau kita punya duit kita ada suka tenaga ahlinya, betul. Tenaga ahli ngecek miring bener atau enggak gitu lah. Tetapi kalau gue Tenaga ahlinya masih nyelidikin yang di Dufan. Oh iya bener, kenapa miring di Dufan ya. Balik. Nggak, gue tuh lebih mikirnya bahwa ya memang terlalu crowded permasalahannya di sana, di luar isu tadi masalah kemiringan, masalah misteri, mistis segala macem. Tapi yang paling substansif banget itu yang pastinya orang atau investor mau mengambil alih satu gedung gitu ya. Kalau semuanya clear ya permasalahannya. Ini kan nggak terlalu crowded di dalam ya. Crowded banget lah, mulai dari manajemennya segala macam sampai saat ini kan juga nggak jelas gitu loh. Masalah
status kepemilikannya segala macam. Gue rasa permasalahan yang kayak begitu yang bikin orang tuh mundur. Iya, mungkin tapi status kepemilikannya jelas kok, jelas. Kepemilikannya jelas, tapi Jelas. masalah pengelolaannya mereka itu kan juga jadi satu masalah yang paling tapi krusial. tapi kan sekarang udah dengan kosongnya ini otomatis sudah nggak ada yang ngelola sih. Tuh, Iya. memang. Nah, gue coba ini deh, gue coba kaji dari sisi teknis konstruksinya ya. Jadi gue juga pernah baca gitu loh tentang Menara Saidah ini. Dari sekian banyak informasi yang gue cari di ya googling lah segala macam, buku-buku, majalah segala macam, itu belum pernah keluar angka yang pasti gitu loh. Just rumors doang gitu loh. Apanya rumor masalah apa nih? Kemiringannya berapa derajat sih kemiringannya gitu loh. Kemiringan si gedung. Kemiringan si gedung. Gue belum pernah nemuin angka pastinya gitu loh. Referensinya. Ada salah satu sumber artikel di Google itu yang menyebutkan tuh bahwa yang rumorsnya cuma 0,03 derajat. Tapi itu pun juga pasti dibantah. Kenapa? Sudah dibantah sebenarnya, sudah dibantah. Ya yang yang ngebangun gedungnya itu kan juga BUMN yang main-main. Ya, BUMN membantah itu ya. BUMN Terus pertama. ini pemerintah DKI kan juga kan ada kata itunya membantah juga miring. Dan pernah terakhirnya itu juga tim dari ITB ya, mereka ngadain penelitian, terus ya coba ngukur tentang derajat kemiringannya, masalah konstruksi tanah, berkaitan juga tadi bahwa status tanahnya itu sebelumnya adalah bekas pemakaman, bukan pemakaman umum ya, bekas pemakaman, area pemakaman. Area pemakaman ya. Dan itu semua terbantahkan gitu loh. Kalau tim dari ITB itu mereka bilang gedung itu nggak miring gitu loh. Kalaupun terlihat miring segala macam itu ya ilusi optik lah segala macam dari kamera, dari mata manusia segala macam gitu loh. Kalau secara teknisnya mereka udah ukur nggak ada itu kemiringannya. Dan kalaupun kemiringannya tuh seperti rumor yang beredar 0,03 atau 0,0 sekian lah ya, itu ya secara teknis masih sangat aman gitu loh. Aman? Masih sangat aman. Itu juga masalah rumor hantu lift segala macam itu banyak dari Tinan dulu yang bilang bahwa lift di sana tuh karena lift second lambat gitu loh. Tapi setelah dicek segala macam itu juga bisa terbantahkan kalau liftnya masih sangat baik. Secara konstruksinya sudah, pemasangannya sudah benar segala macam, speednya masih 150 meter per menit gitu loh. Jadi nggak ada hal-hal teknis yang sebenarnya perlu ditakutin atau Nah itulah sebenarnya semuanya bisa dijelaskan technically, scientifically, tapi Indonesia karena udah kembali lagi kalau masalah mistisnya gimana kalau menurut lo? Kalau gue gini, kalau gue nilai sebenarnya ada mistis di Menara Saidah nih, ada banget. Ya pastilah, ada, setiap gedung, setiap kan gue tempat. bilang rumah aja ada, meskipun ada kita di rumah tetap kan ada juga kita sharing. Karena kita nggak bisa lihat mereka, siapa tahu aja mereka di sebelah sini. Kita lagi kan duduk sharing, dengerin kita. gitu loh. Kan Kan tadi gue bilang balik lagi ke hadis Nabi, jangan jadikan rumahmu kuburanmu. Sepi. Dengan dengan ngaji, sholat gitu loh. Ada pasti ada tapi mungkin ya nggak sampai ceritanya nggak sampai seperti yang lo ceritakan itu. Betul. Itu hanya cuma cerita masyarakat lah. Gitu. Namanya cerita banyak bumbu, banyak tambahan gitu. Iya. Jadi ditambahin inilah ya kan, tambahin merica, tambahin garam, yang atau tambahin bawang merah, Gorkam. Gorkam. Tambahin lagi ayam, sosis, pakai tusukan. Katanya tahun 2000 berapa tadi? 2017. 2017, amblas. Tanahnya amblas. Teknis itu kan harus bedain antara amblas dengan longsor tuh sangat berbeda. Amblas kalau amblas kan itu juga jadi penurunan tanah kan, pergeseran atau penurunan permukaan tanah akibat yang mungkin di bawahnya itu ada
daerah resapan air segala macam. Itu juga terbantahkan semua gitu loh. Bahwa itu area memang secara teknisnya tidak termasuk area yang akan amblas oleh oleh aliran air di bawah gitu loh. Jadi banyak yang beredar di masyarakat itu tuh ya sebenarnya just gosip aja gitu loh. Oke. Kenapa gedung itu sampai sekarang masih berdiri? Gedung itu sama ya, tidak ada yang mobil minat beli. Nah, itu Nah, kalau ini itu ya, udah bukan domain 13 tahun PH. Gini, itu bukan masalah. Ibaratnya kalau gue nunggu pacaran 13 tahun lu sia-siakan kayak gitu tanpa kejelasan. Lo gak usah sok meluk gue. Geli gue tau gak? Mau berbuat apa Jijik sama banget gue? loh. Jijik gue ngeliatnya. Asli. Coba 13 tahun lu sia-siakan gue. Sendok es doger. Enggak, jadi Iya, gini, gitu loh. ya, masalah kemiringan kalau kayak tadi tuh kalau memang miring orang kan gosipnya ada yang bilang sampai sekian derajat itu gedung udah roboh, minimal kacanya udah pecah, nggak kuat. Kenapa lo bilang nggak ada yang beli, nggak ada yang apa? Ya kita nggak tahu. Nah, memang yang itu pemiliknya tadi, mungkin belum mau menjual iya. atau apa banyak alasan. Nggak harus ke mistis Oke. larinya. Alis lo tuh mistis. Berarti kita kembalikan lagi aja ya. Yeah. Ya kan, kembalikan lagi kepada Betul. yang denger nih, ya Yeah. kan. Percaya dengan sisi mistisnya, oke, ya kan. Yeah. Percaya dengan konstruksi bangunan yang tidak baik juga oke. Yeah. Kembali lagi kepada pendapat mereka Masing-masing. masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Yes. Jadi teman-teman semua, ini sampai di sini dulu bahasan kita tentang Menara Saidah. Penilaiannya kalian aja semua, apakah ini benar Menara Saidah ada mistisnya atau dalam segi konstruksinya Menara Saidah tidak bagus. Kembali lagi kepada kalian semua. Oke, sampai di situ dulu podcast 1972. Sampai ketemu lagi di bahasan yang lain. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.